Hai, selamat datang di Sibastra, Siniar Bahasa dan Sastra. Perkenalkan, aku Retno dari Universitas 11 Maret dan Inyong Agil, Sekang Universitas 11 Maret. Bentar. Kenapa nih? Kok ngomongnya pakai bahasa ngapak kayak gitu? Iya dong, kan di episode kali ini kita bakal bahas bahasa ngapak atau dialek Banyumas. Dialek Banyumas ya, itu kan termasuk dalam bahasa Jawa kan, Gil? Betul, menurut peta bahasa yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jawa yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu punya 5 dialek dan salah satunya dialek Banyumas itu. Oh, 5 dialek ya? Kan pertama ada dialek Banyumas tuh, terus yang lain ada dialek apa aja, Gil? Selain dialek Banyumas, ada dialek Tegal, dialek Pekalongan, dialek Wonosobo, sama dialek Muni, dialek Solo Jogja. Nah, kalau dialek Solo Jogja itu kan bahasa Jawa standar, jadi kebanyakan orang tahu bahasa Jawa ya dialek Solo Jogja ini. Terus apa sih yang membedakan antara dialek Banyumas dengan dialek Solo Jogja? Perbedaan itu karena faktor sejarah, Rat. Jadi kalau menurut Heru Satoto dalam bukunya yang berjudul Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak, konon dialek Banyumas itu adalah bahasa Jawa tahap awal atau bahasa Jawa murni. Sedangkan dialek Solo Jogja itu adalah bahasa Jawa tahap berikutnya yang berkembang di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Nah, lalu kenapa nih dialek Banyumas itu nggak kena pengaruh bahasa Jawa di bawah Kerajaan Mataram seperti dialek Solo Jogja? Kalau itu karena faktor geografis. Kalau Solo Jogja kan berada di dekat pusat Kerajaan Mataram tuh, jadinya ya daerah di sana juga menggunakan bahasa yang kena pengaruh dari Kerajaan Mataram. Sedangkan kalau yang menggunakan dialek Banyumas itu kan daerah di Jawa Tengah yang agak barat tuh, jadinya kan jauh dari pusat Kerajaan Mataram. Jadi itu bahasanya tetap bertahan dengan bahasa Jawa tahap awal. Gampangnya sih menyebut daerah yang menggunakan dialek Banyumas itu adalah ex-Karisidenan Banyumas. Oh gitu ya. Terus daerah ex-Karisidenan Banyumas itu daerah mana aja, Gil? Itu Mas Barling Cakep. Wah, Mas Barling Cakep. Apa sih Mas Barling Cakep atau siapa itu Mas Barling Cakep? Itu tuh sebuah singkatan buat 5 kabupaten yang menggunakan dialek Banyumas. Pertama ada Kabupaten Banyumas, terus Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Oh, berarti daerah-daerah yang kamu sebutin tadi itu emang menggunakan dialek Banyumasan, Gil? Iya, meskipun kalau di Kabupaten Kebumen itu nggak sepenuhnya menggunakan dialek Banyumas. Oh, pantes sih, soalnya daerahnya emang cukup jauh dari pusat Kerajaan Mataram dulu ya? Betul, bahkan ada istilahnya, orang sana tuh nyebutnya sebagai Adoh Ratu Cedak Watu. Artinya jauh dari penguasa tapi dekat dengan batu. Nah, jadi apa sih yang membedakan antara dialek Solo Jogja dengan dialek Banyumas yang kamu ketahui itu? Yang paling unik itu ya dari logatnya yang khas banget, Rat. Kamu pasti pernah dengar deh orang yang menggunakan dialek Banyumas itu ketika ngomong punya intonasi dan pelafalan yang beda tuh dari bahasa Jawa standar. Iya. Kemarin tuh aku nggak sengaja denger kamu telepon itu ngucapin kata bapak. Nah, di situ aku notice kalau kamu ngucapin K-nya itu sangat jelas banget gitu loh. Nggak kayak aku yang emang dialeknya Solo Jogja, ngucapinnya kayak ya udah biasa aja gitu. Oh iya, jadi kalau di dialek Banyumas itu pengucapan konsonan seperti K, terus B, D, G, L, sama W itu diucapkan secara tegas atau lugat. Misalnya nih, selain kata bapak yang kamu bilang tadi, pengucapan konsonan yang jelas itu juga bisa lihat di kata lain seperti wareg, jidi, sama lemut. Kan wareg kan artinya kenyang tuh. Terus kata-kata yang lain tuh artinya apa? Aku kurang familiar dengan kata-kata tersebut tuh. Kalau jidik itu artinya tikus, terus kalau lemut itu artinya nyamuk. Emang kalau di dialek Solo Jogja nih beda ya kosakata itu? Beda, Gil, soalnya kalau di tempatku tuh yang gunain dialek Solo Jogja mau ngucapin nyamuk tuh jadi jingklong. Kamu ada jingklong nggak? Sepertinya nggak ada ya, aku juga baru pertama kali dengerin dari kamu. Berarti memang bahasa kita itu meskipun sama-sama bahasa Jawa, tapi karena dialeknya beda, ada banyak perbedaannya ya, mulai dari logatnya, terus juga dari beberapa kosakatanya. Kalau gitu kamu pernah dengar kata kencot nggak? Kencot? Kalau dengar sih pernah ya, Gil, tapi untuk artinya apa itu aku kurang paham. Emang kencot itu apa, Gil? Kencot itu artinya lapar, jadi kalau aku bilang nyok kencot artinya aku lapar ini. Oh, jadi kencot itu artinya lapar ya, Gil? Kalau di dialek Solo Jogja misal mau ngucapin aku lapar ya jadi aku luwe. Oh, jadi kamu juga lagi lapar nih? Oke, pergi ya ke Madang. Wah, ternyata kamu beneran asli orang Banyumas ya, Gil? Iya dong. Nah, selain soal pengucapan konsonan tadi, setauku pengucapan vokal A di dialek Solo Jogja dengan dialek Banyumasan itu beda ya, Gil? Apakah benar misal kita mau ngucapin nasi di dialek Solo Jogja jadi sego, dan di dialek Banyumas nasi jadi sega?
Oh iya, jadi perbedaan pengucapan vokal ini juga berkaitan sama sejarah yang kita bahas tadi, Rat. Jadi pengucapan vokal A yang tetap diucapkan A dalam dialek Banyumas, itulah yang menandakan bahwa dialek Banyumas itu adalah bahasa Jawa tahap awal. Oh gitu ya, jadi vokal A tetap diucapin A, nggak berubah jadi O. Misal kayak mau bilang jangan di dialek Solo Jogja kan jadi ojo, terus di dialek Banyumas jangan jadi aja. Iya, bener banget. Selain itu, dialek Banyumas juga dikenal sebagai bahasa yang literat. Jadi kan bahasa ini tuh nggak mengenal dia tingkat tutur, jadi dikenal sebagai bahasa yang lebih belak-belakan tapi juga penuh kejujuran. Nah, dari tadi kan kita udah bicarain soal dialek Banyumas. Kurang lengkap rasanya kalau kita nggak menyebut Ahmad Tohari. Kamu tahu kan kalau beliau tuh berasal dari Banyumas? Tahu dong, beliau itu kan penulis favoritku. Nah, selain jadi penulis favoritmu, beliau juga berperan besar dalam melestarikan dialek Banyumas lewat karya-karyanya. Salah satunya yaitu lewat novelnya yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, di sana itu beliau ada edisi yang diterbitkan dengan dialek Banyumas. Oh iya, novel itu juga diadaptasi ke dalam sebuah film dengan judul Sang Penari kan? Kamu pernah nonton filmnya nggak? Oh, pernah. Ini kan yang diperanin Christiana Sution. Betul. Nah, dalam film itu sebagian percakapan juga menggunakan dialek Banyumas ya. Jadi kayak masih jarang nggak sih kita melihat ada film Indonesia berbahasa Jawa yang menggunakan dialek Banyumas. Bener banget. Tadi aku juga sempat baca, ternyata Ahmad Tohari juga pernah memimpin majalah Ancas, di mana majalah tersebut menggunakan bahasa Ngapak. Dan selain itu, beliau juga ikut menulis kamus bahasa Jawa Banyumasan Indonesia. Emang kelihatan banget ya peran beliau dalam pelestarian dialek Banyumasan ini. Setuju banget. Dulu tuh pas kecil aku juga pernah denger nih, bapakku tuh muter lagu dari grup musik namanya Sopsan. Liriknya tuh full menggunakan dialek Banyumas. Menurutku itu juga salah satu upaya untuk pelestarian dialek Banyumas. Kamu pernah denger lagunya nggak, Rat? Wah, kalau itu sih aku belum pernah ya, Gil, dengerin lagunya. Mau dengerin lagunya nggak? Oke, kita putar dulu ya. Ini dia. Wilek genta wilek kek, kaki tengkek, tiba meklaprek, awak dengkek, balunge semplek, oklak kaklek, kayong bersih sangkrek. Nah, itu dia lagunya Wil Genta Wil Glek. Wah, menarik juga ya lagunya. Nah, tadi kan masalah bahasa udah tuh, sastra juga udah, musiknya udah. Sekarang media sosial nih. Banyak banget loh sekarang konten kreator yang memperkenalkan dialek Banyumas lewat video mereka. Kemarin itu lewat FYP ku namanya Desi Genoveva. Dia adalah seorang konten kreator yang dimana konten-kontennya itu isinya menggunakan dialek Banyumas. Itu sebagai suatu bentuk pelestarian yang baru dan kreatif. Apalagi kan sekarang banyak anak muda tuh yang menggunakan media sosial. Wah, itu upayanya keren banget sih. Tapi nih sayangnya, Rat, masih banyak loh penutur asli dialek Banyumas yang malu menggunakan dialeknya sendiri karena sering dianggap lucu atau kampungan. Padahal ya setiap bahasa itu punya sejarahnya sendiri, punya budayanya sendiri. Harusnya tuh penuturnya bangga nggak sih dengan bahasanya sendiri? Bener banget. Kemarin tuh di industri media sering menggambarkan bahwa penutur asli dialek Banyumas itu sebagai orang yang kurang modern atau istilahnya disolah. Di televisi kemarin aku juga menemukan kalau orang asli penutur dialek Banyumas itu dijadikan sebagai objek komedi. Bahkan nih, kalau dia baru ngomong aja udah diketawain. Mungkin ya dari situ adalah alasan kenapa mereka itu malu atau enggan menggunakan dialek mereka. Wah iya ya, apalagi sekarang ini kan penggunaan bahasa Indonesia sama bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya, itu semakin mendominasi. Otomatis ya generasi muda tuh jadi semakin gak mau tuh menggunakan bahasa daerahnya mereka sendiri. Bener, nih mana nih generasi muda, kalian punya tanggung jawab nih untuk melestarikan bahasa daerah. Apalagi termasuk dialek Banyumasan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Betul, setuju banget nih. Jadi buat teman-teman yang asli Banyumasan, bala-balanya sih pada bewang panginyongan, wis ora saya sih nanggo bahasanya dewek, orang apa, orang kepenak. Nah, mari kita lestarikan agar bahasa daerah ini tetap hidup dan berkembang. Nah, mungkin cukup di sini dulu ya episode hari ini. Kita lanjut dengan episode selanjutnya tentang topik apakah itu, nantikan saja. Mari, apa Gil, tetap apa? Utamakan bahasa Indonesia, Lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. dah!